Pernahkah kalian merasa tidak dianggap oleh rekan kerja kalian? Mencoba memberikan saran atau pendapat saat rapat, tetapi tidak pernah didengarkan? Bahkan sampai sering disalah-salahkan jika tidak berhasil mencapai target pekerjaan yang telah ditentukan? Jika kalian pernah mengalami beberapa hal seperti ini, maka kalian mungkin sedang diremehkan oleh rekan kerja kalian. Selamat datang kembali di channel Senalar. Di video kali ini, Sena akan melanjutkan kembali pembahasan terkait topik hubungan sosial, khususnya di lingkungan kerja, yaitu tanda-tanda bahwa kita sedang diremehkan di tempat kerja. Sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak semua karyawan akan mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang sama atas kerja kerasnya di tempat kerja mereka. Tidak sedikit dari mereka yang diperlakukan semena-mena hingga akhirnya tidak tahan dan memutuskan untuk keluar dari tempat kerjanya. Padahal sebenarnya, mereka sangat membutuhkan pekerjaan itu. Dan pekerjaan yang mereka terima pun sudah sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Namun karena perlakuan yang tidak etis dari rekan kerjanya, mereka merasa bahwa keberadaan mereka tidak benar-benar dibutuhkan di sana. Kondisi ini bukan hanya pemikiran semata, namun ada beberapa tanda yang dapat menjadi bukti bahwa mereka sudah tidak bisa lagi bekerja di kantor yang sama. Melalui video ini, kita akan mengupas tuntas tentang 8 tanda-tanda yang dapat menjadi bukti nyata bahwa seseorang sedang diremehkan di tempat kerjanya. Dengan mempelajari 8 tanda ini, kita bisa mengetahui apakah diri kita termasuk orang yang sedang diremehkan di tempat kerja kita, atau tidak. Kalau ternyata kita memang sedang diremehkan, maka kita bisa belajar bersama tentang apa saja tanda-tandanya, dan bagaimana cara yang tepat untuk menanggapinya. Tapi kalau tidak, maka kita bisa menganggap 8 tanda-tanda ini sebagai peringatan dini, jika seandainya suatu saat nanti, ada orang yang mulai bertindak meremehkan kita. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita bernalar bersama. Tanda pertama, pendapat kita tidak didengarkan. Salah satu tanda awal yang menunjukkan bahwa seseorang sedang diremehkan di tempat kerjanya, adalah ketika pendapatnya sudah mulai tidak didengarkan oleh atasan dan rekan kerjanya. Sebagai contoh, dalam sebuah rapat atau diskusi tim, kita berusaha menyampaikan sebuah ide yang brilian untuk mendukung kemajuan perusahaan atau keberhasilan suatu program. Namun ternyata, atasan atau rekan kerja kita cenderung mengabaikannya, bahkan tidak segan untuk menolak pendapat kita, dengan berbagai alasan yang menurut kita tidak masuk akal. Di sisi lain, ketika ada karyawan lain yang mengungkapkan gagasan biasa-biasa saja, mereka justru menanggapinya dengan antusias, dan terkesan menerimanya dengan tanggapan yang lebih baik daripada gagasan yang kita berikan. Padahal semua orang yang hadir dalam rapat tersebut tahu bahwa ide yang kita sampaikan lebih cocok untuk dilaksanakan daripada ide yang mereka terima. Jika kita mengalami kondisi ini, maka sudah pasti bahwa kita sedang diremehkan oleh atasan dan rekan kerja kita. Untuk mengatasi masalah seperti ini, kita sebaiknya berusaha untuk mengomunikasikannya secara pribadi, dengan atasan maupun rekan kerja yang memberikan perlakuan buruk tersebut kepada kita. Komunikasi ini sangat penting untuk dilakukan, karena jika pendapat kita terus-terusan tidak didengarkan, maka bisa jadi tim atau perusahaan yang kita tempati, tidak akan berkembang karena selalu salah dalam mengambil keputusan. Lebih parahnya lagi, apabila ada rekan kerja yang kemudian merangkai ulang pendapat kita, dan menyampaikannya sedemikian rupa hingga diterima oleh anggota tim yang lain. Hal ini tentunya sama saja dengan tindakan pencurian gagasan, yang akan sangat merugikan kita di masa depan. Ditambah lagi, beban mental yang akan kita terima, pasti akan terus bertambah, jika terus-terusan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari rekan kerja kita. Tanda kedua, kemampuan kita diragukan. Tanda kedua yang bisa menjadi bukti bahwa kita sedang diremehkan adalah ketika kemampuan dan keterampilan yang kita miliki mulai diragukan oleh atasan atau rekan kerja kita. Bukti nyata dari perlakuan ini adalah ketika mereka tidak memberikan tanggapan yang bagus terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita selesaikan dengan susah payah. Mereka cenderung menganggap kerja keras kita biasa-biasa saja, bahkan sampai menganggap bahwa hasil kerja yang kita berikan tidak sebagus jika dikerjakan oleh karyawan lain. Dengan alasan ini, mereka pun mulai memberikan tugas yang sama kepada kita secara terus-menerus dan dalam kurun waktu yang cukup lama. Dengan dalih, agar kita lebih menguasai tugas-tugas tersebut dan dapat menyelesaikannya dengan lebih baik lagi di masa depan. Padahal kenyataannya, mereka meragukan kemampuan yang kita miliki, dan tidak ingin kita berkembang dengan mengerjakan tugas-tugas yang lain.
Situasi ini akan menurunkan tingkat kepercayaan diri kita dalam bekerja. Hingga akhirnya, kita pun terlena sampai tidak bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki terkait bidang pekerjaan yang sedang kita tekuni tersebut. Untuk mengatasi masalah seperti ini, kita perlu mengomunikasikan kembali kemampuan yang kita miliki dengan cara menunjukkan hasil kerja yang lebih baik daripada karyawan lainnya. Sampai rekan kerja dan atasan kita tidak bisa menolak kenyataan yang ada di depan matanya. Tanda ketiga, kehadiran kita dianggap tidak ada. Tanda diremehkan di tempat kerja berikutnya dapat dilihat dari cara rekan kerja kita merespon kehadiran kita di lingkungan kantor. Jika kehadiran kita sudah mulai diabaikan oleh sebagian karyawan yang bekerja sama dengan kita, maka ini sudah menjadi tanda nyata bahwa kita sedang diremehkan oleh rekan kerja kita. Sebagai contoh, saat jam masuk kantor, kita berpapasan dengan karyawan lain di depan kantor atau di dalam lift. Sebagai karyawan yang baik, kita pun segera memberikan salam hangat kepada mereka. Namun ternyata, mereka tidak membalasnya, dan bahkan terkesan tidak mendengarkan salam yang kita sampaikan. Mereka malah terlihat asyik sendiri dengan gadget, atau obrolan yang sedang berlangsung di antara mereka. Lalu, ketika sedang berdiskusi atau rapat, kita tidak dilibatkan dalam prosesnya, hingga kita merasa tidak lagi menjadi bagian dari tim tersebut. Ketika hal seperti ini terjadi, maka kita harus segera mengomunikasikan perlakuan mereka terhadap kita. Hal ini perlu dilakukan, mengingat fakta bahwa kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan sesama karyawan, apalagi karyawan yang berada di dalam tim yang sama dengan kita. Apabila hubungan antar karyawan tidak baik, maka akan sulit untuk saling mendukung dalam proses penyelesaian tugas dan tanggung jawab yang kita terima bersama. Tanda keempat, tindakan kita selalu diawasi oleh atasan dan rekan kerja. Sebenarnya, pengawasan merupakan suatu tindakan yang wajar dilakukan oleh atasan di sebuah perusahaan. Tujuannya tentu untuk memantau kinerja para karyawan, agar sesuai dengan standar operasional yang berlaku, sehingga para karyawan tidak melakukan tindakan yang akan mencoreng nama baik perusahaan. Namun, apabila atasan sudah mulai mengawasi kita setiap saat, maka kita pasti akan merasa tidak nyaman. Apalagi, jika rekan kerja kita mulai ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Hingga pada akhirnya, kita tidak memiliki kebebasan untuk bertindak dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Untuk mengatasi perlakuan seperti ini, kita harus mengomunikasikannya dengan baik kepada atasan kita di kantor. Kita juga bisa menyerahkan laporan perkembangan pekerjaan yang kita tangani secara berkala kepada mereka, jadi mereka tidak perlu memantau secara langsung kinerja kita setiap harinya. Tanda kelima, mulai diberikan tanggung jawab berlebih, namun tidak pernah dipromosikan. Tanda kelima bahwa kita sedang diremehkan di tempat kerja adalah, kita mulai diberikan tanggung jawab berlebih, bahkan sampai mengerjakan pekerjaan karyawan lain, yang sebenarnya bukan tanggung jawab kita. Mereka melakukan ini dengan alasan, karena kita lebih dipercaya dan dianggap mampu menyelesaikan tugas yang mereka berikan dengan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, mereka hanya mengalihkan pekerjaan-pekerjaan mereka kepada kita, agar mereka bisa lebih bersantai dalam bekerja. Buktinya, beban kerja kita menjadi lebih banyak daripada sebelumnya, namun kita tidak pernah mendapatkan timbal balik yang semestinya. Jika kita mulai mengalami perlakuan seperti ini, maka kita harus segera mencari solusi untuk memperbaikinya. Misalnya, setelah menyelesaikan pekerjaan yang kita terima dengan baik, cobalah untuk berdiskusi dengan atasan di tempat kerja kita. Coba diskusikan timbal balik yang setimpal dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan. Contohnya, kesempatan untuk dipromosikan ke jabatan yang memang memiliki beban kerja yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah kita selesaikan. Namun, jika diskusi ini tidak membuahkan hasil, maka kita bisa mulai menyarankan alternatif lain, seperti kenaikan gaji atau timbal balik yang lainnya. Tanda keenam, diberikan gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja yang diterima. Saat kita mulai diberikan gaji yang tidak sesuai dengan apa yang kita kerjakan, maka kemungkinan besar kita sedang diremehkan oleh atasan kita di kantor. Apalagi jika pekerjaan yang kita kerjakan bersifat krusial, dan terbukti mendorong kemajuan perusahaan. Kita bahkan sampai rela kerja lembur, dan menghabiskan banyak waktu di kantor dibandingkan karyawan lain, agar pekerjaan yang diamanahkan kepada kita dapat selesai dengan baik, sesuai standar mutu dan tenggat waktu yang diberikan. Namun ternyata, pada masa gajian, upah yang kita terima tetap sama,
atau bahkan lebih rendah daripada karyawan lain yang satu divisi dengan kita. Intinya tidak sesuai dengan ekspektasi dan performa yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Jika kita mengalami perlakuan seperti ini, maka kita bisa menyampaikan protes kepada atasan kita. Kita bahkan berhak untuk meminta kenaikan gaji, sesuai dengan beban kerja yang kita terima, dan performa yang sudah kita berikan kepada perusahaan. Jika atasan menolak untuk menaikkan gaji, dan tidak memberikan solusi yang menguntungkan kita atas masalah ini, maka kita bisa mulai mempertimbangkan untuk resign, dan mencari perusahaan yang mampu memberikan kompensasi, sesuai kompetensi dan kinerja yang kita miliki. Tanda ketujuh, tidak mendapatkan apresiasi dalam bekerja. Apresiasi pada dasarnya bukan merupakan tujuan utama kita saat melakukan suatu pekerjaan. Namun dengan adanya apresiasi, tentunya di luar gaji dan kesempatan promosi, kita akan semakin semangat dalam bekerja. Hal sederhana ini sering dilupakan oleh atasan atau rekan kerja kita di kantor. Padahal dengan sebuah pujian sederhana, seorang karyawan akan memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaannya, sebesar apapun tantangan yang akan dihadapinya. Saat rekan kerja atau atasan sudah tidak mengapresiasi pekerjaan-pekerjaan yang kita kerjakan dengan susah payah, maka hal tersebut bisa saja menjadi tanda bahwa kita sedang diremehkan. Apalagi, jika pekerjaan yang kita lakukan itu membutuhkan usaha maksimal, hingga memaksa kita untuk lembur agar dapat menyelesaikannya. Di sisi lain, hasil pekerjaan kita ternyata memberikan kontribusi yang baik, dan berpengaruh pada keberhasilan tim atau perusahaan dalam mencapai target tertentu. Jika seperti ini, maka setidaknya kita perlu mendapatkan apresiasi dari rekan kerja maupun atasan di kantor, meskipun hanya melalui ucapan terima kasih atau hal lainnya. Jika kita tidak mendapatkan apresiasi seperti yang kita harapkan, maka kita bisa membicarakannya dengan atasan atau rekan kerja kita. Tindakan ini bukan berarti bahwa kita gila apresiasi atas semua pekerjaan yang telah kita lakukan. Melainkan, kita menunjukkan bahwa apresiasi itu penting untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja, sehingga mereka akan memberikan hasil terbaik di setiap pekerjaan yang sedang dikerjakannya. Lagi pula, apresiasi tersebut nantinya bukan hanya akan diberikan kepada diri kita saja, namun juga kepada setiap karyawan yang telah memberikan kontribusi positif kepada perusahaan tempat mereka bekerja. Tanda ke-8, ada yang berusaha mencari-cari kesalahan kita. Tidak mendapatkan apresiasi setelah bekerja keras mungkin pada akhirnya bisa kita terima dengan lapang dada. Tetapi, jika sudah ada rekan kerja atau atasan yang mulai berusaha mencari-cari kesalahan yang kita lakukan di setiap pekerjaannya, maka hal ini bisa menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita sedang diremehkan di lingkungan kerja. Biasanya, kejadian seperti ini sering dialami oleh karyawan yang baru mulai bekerja. Apalagi ketika ada karyawan yang merasa tersaingi dan tidak suka dengan performa kinerja yang kita tunjukkan saat bekerja. Mereka pasti akan berusaha untuk menjatuhkan integritas kita, bagaimanapun caranya. Misalnya, dengan membuat kita selalu terlihat salah di mata para atasan, bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun. Saat mereka sudah menemukan satu kesalahan kita, mereka akan mulai mengungkit-ungkitnya di setiap kesempatan yang ada. Alhasil, kita pun akan terlihat jelek di mata atasan maupun karyawan lain yang mendengar tuduhan tersebut. Jika kita mengalami diskriminasi seperti ini, alangkah lebih baiknya jika kita berusaha mengajak orang tersebut untuk bicara empat mata. Coba selesaikan permasalahan di antara kita dengan baik-baik, tanpa merugikan salah satu pihak, agar kedepannya kinerja kita juga dapat semakin baik. Apalagi ada kemungkinan bahwa kita akan bekerja sama di masa depan. Tanda ke-9, waktu libur yang selalu dibatasi atau diganggu. Sebagai karyawan, kita tentunya memiliki hak untuk menikmati waktu libur yang diberikan oleh perusahaan. Namun, jika waktu libur yang kita miliki mulai dibatasi atau diganggu dengan alasan pekerjaan yang tidak masuk akal, maka hal ini merupakan tindakan semena-mena yang sangat merugikan bagi karyawan yang bersangkutan. Apalagi jika pekerjaan tersebut sebenarnya masih bisa dikerjakan nanti di hari-hari kerja seperti biasa. Tindakan ini juga merupakan sebuah tanda bahwa perusahaan tersebut sudah meremehkan hak-hak karyawannya. Jika kita merasakan perlakuan seperti ini, maka kita berhak menyampaikan protes kepada pihak manajerial perusahaan, agar mereka dapat mereview kembali kebijakan perusahaan, dan memberikan kembali kebebasan kepada karyawan untuk menikmati waktu liburnya. Lagi pula, waktu libur tersebut ditentukan agar karyawan dapat beristirahat, sehingga produktivitas dan kinerjanya akan meningkat saat sudah kembali bekerja.
Jika waktu libur ini terus-terusan diganggu, maka karyawan pasti akan merasa kesal. Akhirnya, mereka hanya akan mengerjakan pekerjaan dengan asal-asalan agar bisa cepat selesai dan bisa kembali menikmati sisa waktu liburnya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai 9 perlakuan yang bisa menjadi tanda nyata bahwa kita sedang diremehkan di tempat kerja. Jika kita mengalami salah satunya, maka kita harus berusaha untuk memperbaikinya, agar tidak berpengaruh buruk kepada performa dan kinerja kita di masa depan. Jika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tidak ada perubahan, maka kita bisa mulai memikirkan pilihan untuk resign, dan mencari perusahaan yang bisa memberikan kita lingkungan kerja yang kondusif, serta mendukung pengembangan kompetensi dan kinerja kita di perusahaan. Oke, segitu saja video kali ini. Semoga informasi yang Sena sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua tentang perlakuan-perlakuan negatif yang bisa kita terima di tempat kerja, serta cara untuk meresponnya. Seperti biasa, Sena ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini sampai selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian yang ada di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.